Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channel Neneng Room. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau melanjutkan beres-beres aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu belum selesai semua pekerjaan rumahku, berantakan banget ya teman-teman. Aku pikir kemarin itu udah beres ya teman-teman. Ternyata rumah aku tuh ternyata belum beres ya teman-teman. Dipikir sudah rapih, ternyata belum rapih. Dipikir sudah beres, ternyata belum beres. Oke teman-teman, aku mau melanjutkan beres-beres aku ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau sarapan dulu biar aku nggak kelaparan dan biar aku kuat. Jadi kita harus sarapan dulu sebelum beraktivitas. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di channelnya Neneng Room. Kita mulai masak dulu nasi goreng. Beginilah ya teman-teman kondisi dapur aku yang berantakan. Tapi sebelum aku beresin, aku mau buat sarapan dulu ya teman-teman. Karena ada nasi sisa kemarin ya teman-teman. Kemarin sore itu aku masak nasi dan ini masih sisa, cukup untuk berdua ya teman-teman. Jadi aku bikin nasi goreng aja. Sarapan pagi itu penting dilakukan ya teman-teman, untuk mendapatkan nutrisi, tenaga, pokoknya biar kita kuat gitu ya teman-teman sampai siang, dan mendukung perkembangan otak gitu. Jadi nggak gampang lemot kalau udah makan ya teman-teman, apalagi buat anak-anak sekolah nih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ke sekolah atau misalkan ada guru yang mau ngajar, itu kan otak harus terpenuhi nutrisinya gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sarapan dulu biar gampang gitu mikirnya, terus menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalau misalkan kita udah sarapan nih ya teman-teman, badan kita itu kebal ya teman-teman dari penyakit mah gitu dan penyakit-penyakit yang lainnya, karena penyakit itu datangnya tuh dari perut dulu ya teman-teman. Tapi sarapannya yang sehat ya teman-teman, jangan sarapan sembarangan. Kalau bisa sarapannya itu yang diolah sendiri ya teman-teman. Kalau aku sarapannya sama nasi goreng aja ya teman-teman. Nasi goreng sederhana, minyaknya sedikit, nggak pakai telur ya teman-teman, karena nggak ada telur. Jadi ini ada tempe sisa kemarin sore ya, terus ada kerupuk, aku tambahin kerupuk. Karena bentar lagi Pak Su mau berangkat kerja, kita sarapan dulu ya sepiring berdua. A few moments later. Kerja sebelum bulan puasa. Kerja sebelum bulan puasa. Ntar besok puasa ya. Besok iya lebih tuh. Besok pulangnya siang, berangkatnya pagi. Sekarang mah seperti biasa ya. Seperti biasa. Cerah banget cuacanya. Ini pakai sepatu itu. Oh. Angkat ya. Ya. Hati ya. Waalaikumsalam. Angkat guys. A few moments later. Alhamdulillah Pak Su sudah berangkat kerja ya teman-teman. Jadi aku lanjut aktivitas aku di dapur, beres-beres. Nah ini sebelum aku beres-beres dapur, aku nyuci piring, aku beresin dulu piring yang ada di keranjang. Musuh terbesar ibu rumah tangga itu males ya teman-teman. Males ngapa-ngapain, males aktivitas gitu, yang mengakibatkan rumah jadi berantakan ya teman-teman. Seperti
seperti aku juga kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang tuh mageran, males gitu. Nah, sekarang aku mau sharing nih teman-teman, gimana sih cara melawan rasa males. Nah, aku punya 10 cara ya teman-teman untuk melawan rasa males. Yang pertama, kita harus mengenali dulu nih penyebab malesnya itu apa ya teman-teman. Jadi pahami dulu apa sih yang membuat kita jadi males. Misalkan kelelahan, kurang motivasi gitu ya, nggak ada motivasi terus, atau tugas yang membosankan ya, ngebetein, nyapu lagi, ngepel lagi kayak gitu ya. Jadi kenali dulu apa nih yang membuat kita males, atau karena kita terlalu banyak main HP juga bisa ya teman-teman. Setelah mengenali penyebabnya apa, cobalah buat daftar tugas ya teman-teman, untuk menyusun daftar harian gitu ya, atau jadwal harian kita, dan dahulukan prioritaskan yang lebih penting ya teman-teman. Jadi dahulukan yang lebih penting, mana yang lebih penting dikerjakan lebih dulu gitu ya teman-teman. Misalkan bikin sarapan, terus nyediain makanan untuk anak gitu, atau mandiin anak, ya dahulukan aja dulu yang lebih penting, baru setelah itu kita mengerjakan yang menurut kita tuh nggak terlalu penting banget gitu. Misalkan kita main game gitu, atau main HP, atau kita main sama teman-teman gitu ya, itu prioritas yang terakhir gitu ya teman-teman, jadwalnya seperti itu. Jadi dahulukan yang lebih penting. Setelah itu di dalam jadwalnya itu kita terapkan gaya hidup sehat ya teman-teman. Cukup istirahat, misalkan jam segini, jam 9 itu harus udah istirahat, jadi besok pagi bisa bangunnya tepat waktu gitu. Terus makannya yang bergizi ya teman-teman, biar kita tetap fit, sehat, dan kita juga harus rutin berolahraga. Nah, itu terapkan gaya hidup sehat ya teman-teman. Yang ketiga itu cara untuk melawan rasa males gitu ya teman-teman. Yang keempat, buatlah target yang bisa dicapai dan hargai setiap prosesnya. Jadi kalau misalkan kita sudah memenuhi atau kita sudah mendapatkan apa yang kita capai, semisalkan nih aku hari ini harus beres-beres gitu ya. Nah, setelah beres-beres itu capek, nah nanti aku bisa jajan es krim misalkan, atau bakso kayak gitu. Jadi ada ininya ya teman-teman, ada penghargaan untuk diri sendiri. Kita juga harus bisa mengatur waktu ya teman-teman. Jadi gimana nih caranya biar misalkan beres-beresnya itu selesai tepat waktu. Jadi kita harus mengerjakan yang lebih penting dulu. Misalkan beresin dapur itu lebih penting gitu ya teman-teman. Jadi dari dapur ke belakang gitu ya, yang susah dulu baru yang mudah gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita harus banyak minum air putih ya teman-teman, karena minum air putih yang cukup dapat membantu kita terhindar dari dehidrasi gitu ya, jadi nggak gampang lemas gitu teman-teman. Yang ketujuh, untuk menghindari rasa malas ya teman-teman. Jadi kita coba deh meditasi, kita renungkan kira-kira rasa malas atau bermalas-malasan itu baik atau tidak untuk diri kita sendiri, ada manfaatnya apa enggak kayak gitu. Coba sekali-kali meditasi ya teman-teman. Selanjutnya yang kedelapan ya teman-teman, kita bisa mencoba untuk menjalani hobi kita ya teman-teman. Jadi setidaknya untuk melawan rasa malas itu kita menjalani sesuatu dengan hobi kita gitu. Jadi kita bisa bersenang-senang dengan hobi kita dan dapat membantu melawan rasa malas itu. Karena ya hobi ya teman-teman. Jadi kalau diawali dengan aktivitas yang menurut kita itu hobi kita, jadi kita merasa seneng gitu teman-teman. Yang kesembilan, cobalah berlatih ya teman-teman. Berlatih dari waktu yang singkat dulu. Misalkan ya teman-teman, misalkan hari ini aku mengerjakan rumah itu 1 jam. Nah, besoknya kalau misalkan udah konsisten 1 minggu, tambah lagi jadi 2 jam gitu teman-teman, dan seterusnya. Jadi
konsisten itulah yang penting ya teman-teman. Jadi kita melakukannya secara bertahap ya teman-teman, tidak langsung seharian kita melakukan aktivitas yang menurut kita itu membosankan, yang membuat kita menjadi malas ngerjainnya kayak gitu ya. Jadi kita lakukan secara bertahap ya teman-teman. Seperti aku mengerjakan rumah itu nggak sekaligus ya teman-teman, jadi bertahap. Karena jujur aja ya teman-teman, kalau misalkan aku mengerjakan pekerjaan rumah itu sehari langsung beres, itu pasti capek banget ya teman-teman. Jadi kita atur waktu dan atur tenaga, dan kita juga bertahap melakukannya ya teman-teman, jangan sekaligus. Karena kalau makan juga, kalau sekaligus satu centong itu nggak bakalan masuk, nggak bakalan ketelen ya teman-teman. Jadi kita makan juga kan sesendok gitu, sesuap, nggak mungkin satu centong langsung dimakan ya kan. Yang terakhir, cobalah kita minta tolong saudara kita, atau minta tolong suami, atau minta tolong siapa gitu yang ada di rumah untuk mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama. Jadi itu bakalan menghilangkan rasa males ya teman-teman, karena kita melakukannya secara bersama-sama gitu ya teman-teman, bisa saling memotivasi gitu. Nah alhamdulillah nih teman-teman, beres-beres aku sudah selesai. Jadi ini beres-beres di dapur ya, dan itu perabot dapur aku juga banyak ya teman-teman. Ini belum kelar semua sih ya teman-teman, hampir 100% kelar, baru 90% lah ya teman-teman, udah bersih, udah rapi. Nah sekarang aku tinggal ganti gorden dan pasang spray yang bersih ya teman-teman. Jadi ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman, biar semuanya itu bersih. Nah itulah 10 cara melawan rasa males ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada cara yang paling ampuh untuk melawan rasa males kita gitu ya teman-teman. Caranya itu dengan niat gitu ya teman-teman. Kalau niatnya itu kuat, lebih kuat dari rasa males, maka malesnya itu akan tersingkirkan gitu ya teman-teman. Nggak bakalan ada lagi rasa males-males kalau niatnya udah kuat. Tapi kalau niatnya itu lemah, maka males itu akan datang lagi, dan datang lagi. Jadi intinya niat kita yang kuat itu adalah vitamin yang paling bagus untuk penyakit males ya teman-teman. Alhamdulillah beres-beres di dapur dan di kamar sudah selesai. Sekarang aku tinggal makan bakso ya teman-teman. Ini bakso cuangki 10 ribuan ya teman-teman, harganya murah ya, sesuai harga lah ya teman-teman. Segini di tempat teman-teman harganya berapa nih? Di sini di Kabupaten Bekasi harganya 10.000. Ini cuangki Bandung katanya ya. Rasanya nggak tahu ya, kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Mari makan teman-teman. Video ini sebelum bulan puasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton pas bulan puasa, mohon maaf lahir batin ya teman-teman, karena aku syutingnya itu sebelum bulan puasa. Jadi nanti malam itu ada pengumuman hilal ya teman-teman. Kira-kira kita puasanya di hari Sabtu atau hari Minggu ya. Jadi kita nunggu informasi dari pemerintah atau dari Menteri Agama untuk mengetahui kira-kira kita berpuasanya itu hari Sabtu ataukah hari Minggu ya teman-teman. Atau kita juga bisa melihat hilal dulu ya teman-teman. Karena aku nggak bisa lihat hilal ya udah aku ngikutin aja pemerintah ya teman-teman, ikut kebijakan Menteri Agama ya teman-teman. Kita dengerin aja beritanya ya teman-teman, karena
di Muslim juga kan ada yang Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Jadi kita harus mendengarkan seksama informasi-informasi yang valid gitu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita tunggu aja informasinya. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Rasa baksonya enak teman-teman, mantep banget. Ini aku tambahin sama pilus ya teman-teman, rasanya lebih enak lagi nih kalau ditambahin pilus, apalagi kalau pilusnya pilus Tegal ya. Cuman ini bukan pilus Tegal, pilusnya seperti ini ya, panjang-panjang gitu. Aku belinya di online, di grup gitu ya, bukan di Shopee ya teman-teman, tapi aku beli di grup WhatsApp ibu-ibu paguyuban. Ini rasanya mantep banget ya teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Bye. Assalamualaikum.